Kiper timnas Indonesia yang baru, Emil Audero, ini merupakan kiper nomor 2 di Asia. Ini kalau kita mengacu pada nilai pasarnya seperti yang dicantumkan di website transfermarket.com. Bisa dilihat di sini bahwa peringkat 1 kiper di Asia itu adalah Zion Suzuki dengan nilai pasarnya sebesar 9 juta euro. Ya, ini kiper utama Jepang. Nah, peringkat keduanya Emil Audero dengan nilai pasar 5 juta euro. Ya. Jadi Emil ini kiper yang sangat berkualitas. Ya, terlihat dari nilai pasarnya yang sangat tinggi. Kemudian di ketiga ada Leo Kokubo dari Jepang, ini 2,5 juta euro. Keempat Matthew Ryan dari Australia, ini nilai pasarnya 2,5 juta euro juga. Kelima ada Yohei Takaoka dari Jepang, ini nilai pasarnya 2 juta euro. Keenam ada Marten Paes. Ya, Marten Paes ini nilai pasarnya 1,8 juta euro. Dia adalah peringkat ke-6 di Asia. Berarti bisa kita lihat di sini bahwa timnas Indonesia memiliki kiper yang jago, ya. Yang satu adalah peringkat 2 Asia, satu lagi adalah peringkat 6 Asia. Jadi dengan kedatangannya Emil ini kita merasa yakin dengan kekuatan pertahanan timnas Indonesia. Nah, di sini juga terlihat bahwa Emil ini lebih berkualitas dibandingkan dengan Marten Paes. Jadi kalau kita melihat Marten Paes jago gitu ya menjaga gawang, bisa dibayangkan Emil Audero ini lebih jago lagi. Nah, ini perlu dipahami supaya nanti kalau misalkan pada pertandingan berikutnya yang diturunkan bukan Marten Paes tapi Emil Audero, netizen harus paham ya bahwa memang Emil Audero ini lebih jago ya. Jadi jangan baper, harus maklum. Saya tahu sudah banyak yang terlanjur jatuh cinta dengan Marten Paes karena dia beberapa kali menjadi pahlawan, menyelamatkan gawang timnas dari kebobolan, tapi kita harus move on ya. Kalau memang Emil lebih jago, ya ikhlaskan kalau Emil yang nanti menjadi starter bukannya Marten Paes. Ini demi mimpi kita agar timnas bisa lolos ke Piala Dunia ya. Nah, jadi tolong Emil ini didukung. Dia sudah bersedia membela timnas Indonesia, kita dukung. Jangan dibully, jangan juga diungkit-ungkit soal masa lalu ucapan ayahnya. Itu kan ucapan ayahnya, bukan ucapannya Emil ya. Ingat waktu ayahnya Emil bilang mimpi kali itu kondisinya adalah PSSI lagi masih kacau ya, timnas juga masih kacau dan Emil waktu itu performnya lagi top-topnya dan memiliki harapan untuk menjadi masuk ke dalam skuad timnas Italia ya. Tentu kalau dia harus memilih antara timnas Italia dengan timnas Indonesia, wajar kalau dia memilih timnas Italia. Nah, saat itu dia performasinya lagi top-topnya dan ada harapan untuk masuk ke timnas Italia ya. Nah, jadi konteksnya seperti itu ketika ayahnya bilang mimpi kali ya. Kondisi timnas Indonesia masih kacau, PSSI masih kacau. Ucapannya memang salah, tapi tolong netizen, kita harus bisa memaafkan ayahnya Emil ya. Anggap itu sebagai masa lalu. Nah, sekarang tenaganya Emil sangat dibutuhkan untuk memperkuat timnas. Kita harus dukung ya, jadi maafkan ayahnya. Kita terima Emil dengan hangat, dengan tangan terbuka. Kita dukung, jangan dibully, jangan disindir-sindir ya. Nanti Emilnya jadi nggak betah gitu ya. Nah, demi mimpi kita semua agar timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Ingat juga, dari seluruh pemain naturalisasi, Emil Audero ini adalah satu-satunya pemain yang lahir di Indonesia. Jadi dia benar-benar Indonesia banget ya, lahir di Indonesia, di Mataram ya. Ayahnya orang Indonesia asli, marganya juga Mulyadi ya, Indonesia banget. Jadi Emil ini
adalah pemain naturalisasi yang maaf bisa saya katakan paling Indonesia dibandingkan pemain naturalisasi lain. Jadi ini pemain kebanggaan kita dan harus kita dukung, kita terima dengan hangat, dengan tangan terbuka. Sekali lagi, jangan dibully, jangan disindir-sindir. Ya, kita dukung Emil untuk bergabung dan membela timnas Indonesia.